Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, disayang sama Tuhan. Kalau kita dipelihara sama Tuhan sampai Senin pagi hari ini 20 Oktober 2025, bukan karena kekuatan gagah kita, bukan karena kita yang baik, tapi karena Yesus yang baik. Dan kita mau selalu dekat dengan Yesus. Seperti dalam Lukas 10:39, Maria duduk di kaki Yesus terus-menerus mendengarkan firman Tuhan. Demikian kita mari pagi ini, kita mau datang kepada Yesus. Kita serahkan semua pergumulan kita dalam tangan Tuhan. Di dalam dunia, semua masalah bisa terjadi. Tapi ketenangan hidup hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Saya Pastor Yakob Rahmat menyanyikan pujian ini. Maka jiwaku teduh, di dalam Dia ada damai sejahtera. Kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari Ayub 17 ayat 1-16. Keluhan Ayub berlanjut. Dia sudah patah semangat karena dia berkata, aku sudah mendekati kuburan. Oh, dia sudah patah semangat. Itu mari kita mau semangat kita di dalam nama Tuhan Yesus. Kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Saya selalu berkata, saya bukan menantikan kematian. Saya bukan menantikan kuburan, tapi saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus, juru selamat saya, juru selamat Bapak Ibu, juru selamat kita bersama. Yesus, Tuhan di atas segala-galanya. Kita mencintai Yesus. Maka jiwaku teduh, haleluya, pada jalan salibmu, dengan tidak ragu-ragu aku iring Tuhanku. Amin, haleluya. Tuhan harus serta saya, kalau tidak ku sesat. Sama-sama dengan Yesus, barulah langkahku kuat. Amin, haleluya. Maka jiwaku teduh pada jalan salibmu, dengan tidak lagi tanya aku iring Tuhanku. Amin, haleluya. Tuhan harus serta saya, barulah aku kuat. Ku serahkan semuanya hanya padamu Yesus. Sekianlah perkara betul. Maka jiwaku teduh, langkahku bersama Yesus. Ku serahkan seluruh hidupku hanya padamu Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan harus serta saya bila hati tersesat. Hanya padamu ku berharap, Engkau satu-satunya Tuhanku. Amin, haleluya. Maka jiwaku teduh ada jalan salibmu, ku serahkan seluruh hidupku, peganglah Yesus hidupku. Amin, haleluya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Maka jiwaku teduh ada jalan salibmu, ku serahkan semua hidupku hanya pada tanganmu Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, ungkapkanlah kebesaran dan kejayaan, kehormatan
kemasuran dan keagungan. Amin, haleluya. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Oh, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hanya kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Pagi ini kami membaca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, aku orang berdosa. Bapa, sucikan Bapa, sucikanlah hidupku. Ya Roh Kudus, peganglah hidupku. Aku mau berjalan dengan setia sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Aku mau berjalan dengan setia sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Selamat pagi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Senin pagi di tanggal 20 Oktober 2025 kita minta sama Tuhan, Tuhan pimpin hidupku. Kita tidak pernah lepas dari masalah, tapi Tuhan mau supaya di tengah kita punya pergumulan, kita mau berserah total kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Dia ada jalan keluar. Amin. Saya percaya pagi ini Tuhan hadir bersama kita semua. Saya merasakan hadirat Tuhan menyertai Bapak Ibu semua. Serahkan semua pergumulan dalam tangan Tuhan. Mohon maaf. Sebab hanya di dalam Dia Yesus ada jalan keluar. Manusia bisa kecewakan kita, tapi Tuhan Yesus tidak pernah kecewakan kita. Itu mari kita mau selalu berharap sama Tuhan, mengandalkan Yesus. Pagi ini sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berserah total kepada Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak pernah mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita setia sama Tuhan. Harapan kita hanya kepada Yesus. Pandangan kita hanya kepada Yesus. Satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita kembali pada pagi hari ini. Senin pagi 20 Oktober 2025. Waktu berjalan terus sudah tanggal 20. Berarti tanggal 11 hari lagi kita akhir bulan Oktober. Terus kita dekat dengan Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan Senin pagi ini. Demikian firman Tuhan. Ayub pasal 17 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Semangatku patah, umurku telah habis, bagiku tersedia kubur. Nah ini ya. Jadi Ayub saya memang menyadari karena begitu dahsyatnya cobaan yang begitu berat sampai dia berkata semangatku sudah patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapakah yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian. Terus berikutnya saya buka Alkitab saudara ya. Itulah sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anaknya akan menjadi rabun. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mereka, diludahi mukanya. Mataku menjadi kabur karena pedih hati. Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang.
Orang-orang jujur tercengang karena hal itu, dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Meskipun begitu, orang benar tetap pada jalannya, dan orang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Amin. Mari, melalui firman Tuhan pegangan kita ayat 9. Meskipun begitu, orang benar tetap pada jalan. Mari, kita mau ada di jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah jalan menuju kepada kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Dan orang bersih tangannya bertambah kuat. Amin. Mari kita mau bersih. Tubuh jiwa kita bersih. Tangan kita bersih. Pikiran hati kita bersih karena firman Tuhan. Tetapi kamu sekalian silakan datang kembali. Seorang punya hikmat takkan kudapati di antara kamu. Umurku telah berlalu. Telah gagal rencana-rencanaku. Cita-citaku. Wah, ini karena stresnya Ayub, saudara ya. Sampai dia bilang semua punya cita-cita gagal. Karena memang anaknya sudah mati semua. Kekayaannya habis. Tapi Yesus tahu semua. Nanti kalau kita baca, Ayub tidak tahu nanti dipulihkan sama Tuhan. Berkatnya diganti 2 kali lipat. Seringkali kita punya masalah, kita tidak tahu apa sebenarnya rencana Tuhan. Tapi yang jelas mari, apapun peristiwa yang kita alami, tetap kita mau ada di jalan Tuhan. Kalau kita ada di jalan Tuhan itu sempurna. Akan membawa kita kepada keberkatan. Akan membawa kita kepada damai sejahtera. Akan membawa kita kepada keselamatan, akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Ya, malam hendak dijadikannya mereka siang, terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Amin. Di dalam Yesus, walaupun kita kelihatan gelap, tapi terang akan muncul, segera muncul, kata firman Tuhan. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menjadikan tempat tidurku di dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada berengak ibuku dan saudara perempuanku, maka di manakah harapanku? Siapa yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati. Memang dalam dunia enggak ada harapan. Harapan hanya di dalam Yesus Kristus. Apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu, suatu hari kelak setiap kita secara manusia, sesuai dengan firman Tuhan, semua manusia akan mati. Tapi di dalam Alkitab juga ada yang katakan, Filipi pasal 3 ayat 20, itu yang saya nanti-nantikan. Saya bukan menantikan kuburan. Saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bukan menantikan kematian, tapi saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saya angkat tangan nih Bapak Ibu. Tuhan lihat dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu bersama saya. Mari kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Hiduplah selaras dengan firman Tuhan. Jangan selaras dengan dunia, tapi selaras dengan firman Tuhan. Hiduplah di dalam kehendak Allah. Jangan hidup menurut keegoisan kita. Jangan menurut keinginan manusia, tapi ikutilah jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Di dalam Dia ada ketuduhan. Tuhan memberkati kita semua. Maka jiwaku teduh pada jalan salibmu, dengan tidak ragu-ragu aku iring Tuhanku. Amin. Aku mau ikuti Yesus, setiap langkahku tetap ku serahkan semuanya hanya pada Yesusku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi. Senin pagi di 20 Oktober 2025. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mari kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Berjaga dan berdoa. Jangan patah semangat. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tapi kita mau dekat dengan Yesus. Kita mau melangkah bersama Yesus. Seperti dalam pujian ini, Tuhan harus Engkau serta saya. Kita minta pimpinan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tadi dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.